proses pasien terdampak reaktif COVID-19 yang melarikan diri dari ruang isolasi. Ini proses evakuasinya. Proses evakuasi pasien COVID yang sudah melarikan diri dari tempat isolasi setelah seorang pasien reaktif COVID di Kabupaten Nagan Raya. Aparat keamanan sudah siap siaga melakukan penjemputan kembali. Penjemputan kembali. Kita ambil videonya dari jarak jauh. Mungkin itu kasus saudaranya yang lagi negosiasi dengan familinya mungkin ya. Kita lihat dari jarak jauh. Pihak kemana lagi negosiasi dengan keluarganya mungkin. Ya Pak? Dari mana? Enggak Pak, masyarakat Buat ini untuk apa? kasih YouTube Pak, biar masyarakat sadar dengan adanya COVID. Nah, ini pihak keamanannya menjaga dengan ketat sekali terhadap evakuasi pasien COVID yang melarikan diri dari ruang isolasi. Terima kasih. Ini tenaga medisnya sudah siap-siap. Ini lagi proses negosiasi ya. Mungkin akan dibawa kembali ke tempat isolasi. Ya, kita tunggu ya. Kita lihat gimana prosesnya, proses evakuasinya. Ini saya ambil videonya dari jarak jauh 5 meter dari ambulannya. Ini saya akan menonton dari jarak jauh. Lagi menunggu proses evakuasi ya, negosiasinya dengan familinya. Semoga
bapak-bapak dari tim kesehatan atau tim medis serta bapak-bapak keamanan aparat bisa membawa pasien kembali ke tempat isolasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Lagi membangun komunikasi dengan pihak keluarga untuk bisa membawa pasien terkena reaktif COVID-19 di Kabupaten Nagan Raya. Ini maksudnya gini Pak, ini biar diobat supaya dibawa. Kalau memang tujuannya dibawa kembali lagi, bukan ada apa-apa, nggak ada. Takut nanti kan menyebar luas, sayang masyarakat dan dia mempunyai anak istri dan juga bapak tinggal di situ. Ya mudah-mudahan cepat sembuh kan gitu. Mungkin 1-2 hari kalau memang dikasih obat bisa kembali kan gitu. Bukan berpikiran yang enggak. Nah, maksudnya tujuan kita baik kan gitu. Maksudnya supaya untuk menyelamatkan anak bapak. Lagi pun Tapi kalau penjelasan dia bukan lari dia. Tadi jam 2 udah di sana. Tapi menyampaikan ini ke kecamatan juga tadi ini. Udah di sana, begitu mau di apa, tarik lagi. Data bagaimana lah. Tapi kalau kita lihat dari penjelasan dia itu ditempatkan di Betul Bang, tapi cuma kita kan nggak bisa gelap ya, kita dengar. ya udah pokoknya sekarang Pak Tengku ikuti aja protokol kesehatan karena pikiran orang ini dia menyatakan jadi Pak mohon nanti di sana ya bagaimana dia pasien layak Bisa kan nengok gitu. ya.
Berarti didampingi juga kalau memang ada dari pihak keluarga. Bila keluarga nanti ada yang mau mendampingkan silakan juga Pak, nggak apa-apa nanti atau mana nanti di pemeriksaan di sana yang sudah ada protokolnya ya. Ini Pak, ini kan ini ceritanya kan ngomong ke saya tadi. Pak, ini dengar Pak, halo, perbicaraan. Ini perbicaraan dari pihak keluarga. Ini kan pasien ini sakit, tapi ditempatkan di tempat yang lebih layak, yang bagus lah. Kan di rumah sehat kan bisa. Di rumah sehat. Yang kita tahu kan udah ada rumah sehat. Jadi kesannya ini pesan dari keluarga ke saya sudah saya sampaikan ditempatkan yang lebih layak lah. Kalau orang sakit diobati tapi tempatnya yang bagus lah. Itu permintaan keluarga. Jadi kalau udah sampaikan. Memang Pak, Ya, Bu. karena kayak gini dibilangnya, kalau kita masuk di situ kayak semalam dibilangnya kan, saya nggak sakit jadi sakit. Nah, dibilangnya kayak gitu mas saya. Saya memang mau pulang ke Tegengon tapi nggak saya bolehkan, nggak sampai ke Jeram, saya suruh balik lagi ke sini. Jangan ada masalah. Kan kalau udah sampaikan, Bang, Pak, ini ada Pak. Jadi abang nanti kita nggak bawa lagi rumah sakit, anak abang rumah sakit ya. Tanya abang rumah sehat, fasilitas ini layak untuknya. Mau saya di Pak? Rumah sehat di Jakarta, macam Tawang. Pokoknya permohonan Manapun menyangkut dengan tempat tidur dan layak. Ruangnya bersih, separis indah, ada untuk saya tentang paling mau sakit ya, namanya Jakarta. Oke Pak. Pokoknya yang Jadi yang betul Pak, banyak sekali Pak Rasid. Jadi kan sama-sama terdengar kayak kita sampaikan. Jadi seperti permohonan permintaan dari keluarga kayak gitu Pak. Atau oke, berarti sudah oke. Aja tuh pulangnya. Aja makin lama kamu menekan ya. Kasih masker. Ya. Alhamdulillah ternyata pihak keluarga menginginkan kembali membawa pasien reaktif COVID-19 di Kabupaten Nargaya yang melarikan diri. Alhamdulillah ya, ternyata proses negosiasinya berhasil. harusnya surat itu dikasih. Jadi dia yakin. Seperti sudah dikasih tahu dari Aceh Barat, makanya dia lari. Di rumah sakit sebenarnya dia ditempatkan itu tempatnya layak sekali. Ya, itu berlakuan. Dia ruangannya memang ruangan kamar sendiri, namanya penyakit menular. Jadi rame-rame. Ya, yang sama juga ini Pak. Hasilnya itu langsung ada tulisannya. Ada memang, ada tulisannya. Dikasih ke dia atau ke keluarga. Jadi ada dukungan secara moral, ya kan? Sepertinya dia pasti sudah dikasih tahu, karena kan dokter setiap ada hasil ngasih tahu dia sama keluarganya, karena istrinya pun diperiksa. Ini yang jadi persoalan ini Pak. Kami ini kan sudah membicarakan keluarga. Dia menolak. Bukan corona. Tapi kalau udah ada hasil, Sepertinya dia sudah dikasih tahu, pasti sudah dikasih tahu. Nggak mungkin. Cuman dia Imunnya masih menolak. kuat. tadi pun saya ngomong seperti itu sama dia. Bapak jangan merasa belum terjadi. Karena ini kan tidak signifikan ya. Beda dengan kena orang yang udah sakit. Karena dia sudah dirawat sebelumnya kan, jadi dia sakit. Makanya sebenarnya sebaiknya dia kalau di rumah sakit itu ada dokter paru-paru, itu penyakitnya. Di rumah sakit itu dia sebenarnya kamarnya khusus tuh satu, nggak bagi-bagi. Jadi dia khusus, nggak bagi-bagi, bukan di tempat yang rame-rame itu. Dia khusus sendiri. Dan yang jadi karena dokter corona kita ada di rumah sakit. Saya bermain logika aja. Ini kan pasien khusus. Masa dia disalari? Di situ ada satgas. Kan itu loh, ini bermain logika. Nah, makanya penjelasan dia, saya nggak lari, kan PJ. Makanya kami masuk akal. Tidak, Karena pasien khusus masa disalari? Jadi petugas itu ngapain dia? dia berbohong. Enggak, boleh berbohong dia. Sekarang menurut dokter, dia dirawat. Di situ ada satgas, ada petugas, baik dari medis, dari TNI, Polri, dan segala macam ada. Kok bisa lari dia? Kalau di ruangan itu tidak ada memang TNI Polri. Taruhlah itu ada medis. Tapi kan medis itu dia setiap 2 jam dia keliling. Keliling. Kalau malam, memang medis itu tidak tidur di samping pasien. Dia tidurnya kamarnya itu di ruangan tertentu karena mereka buat laporan seperti itu. Ya intinya gini lah Pak. Pertama, memang pasiennya berusaha untuk tidak mau dirawat. Yang kedua, kita tetap
bagaimana pasien ini, saya nggak peduli sebenarnya mau corona atau tidak, tapi sehat jadi sembuh dulu kan gitu. Karena kayak di Parangpanjang kemarin pasien corona juga 2 malam membaik dipulangkan. Justru itulah kami beri penjelasan tadi. Jadi tidak perlu takut. 2 hari saya ikuti pulang aja. bagus pulang. Itu sudah memberi pemahaman. Cuma Padahal- karena dia tidak paham, sulit memang. Padahal kalau kondisinya bagus, dokter itu mengikuti dulu 2-3 hari. Kalau oke, bisa dianggap pulang. Nanti dokter tuh ngasih tahu kita di puskesmas. Kalau memang udah positif, Kita sudah dikasih tahu karena waktu periksa pasti dikasih tahu. Istrinya pun sudah diperiksa sama-sama. kita pun sepakat kalau udah positif, karena itu kan berbahaya. Nah, tapi kalau nggak positif, kasihan dampak sosial. Hah? Semua kan melihat, ya kan? Dampak sosialnya begitu. Apa ya? Kalau nggak positif capek lagi lagi. Buang-buang energi. Tadi